Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang modulasi analog. Next. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Hakim Junior, absen 1. Next. Perkenalkan, saya Muhammad Nasrullah, nomor absen 11. Perkenalkan, nama saya Rizka Amalia Firmansyah, nomor absen 18. Oke, perkenalkan, nama saya Terlogi Wagisnamurti, nomor absen 21, kelas 1G, D4 JDD. Next. Ya, saya akan menjelaskan pengertian modulasi analog. Modulasi ialah proses pencampuran dua buah sinyal yang terdiri dari sinyal informasi dan sinyal pembawa menjadi sebuah sinyal yang nantinya dapat membawa suatu informasi dengan jelas. Modulasi dibagi menjadi dua, yaitu 1. Modulasi analog, 2. Modulasi digital. Selanjutnya, modulasi analog. Modulasi analog adalah suatu teknik menumpangkan sinyal informasi terhadap sinyal pembawa atau carrier dalam bentuk sinyal analog. Jenis-jenis modulasi analog ada 3, yaitu 1. Modulasi amplitudo atau AM, 2. Modulasi frekuensi F atau FM, 3. Modulasi fasa atau PM. Next. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai amplitude modulation AM atau yang biasa disebut sebagai modulasi amplitudo. Baik, modulasi amplitudo adalah jenis modulasi analog yang dimana sinyal pembawa diubah sesuai dengan amplitudo sinyal informasi yang akan dikirimkan. Sinyal pembawa atau carrier yang asli memiliki nilai amplitudo yang konstan dan frekuensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan sinyal pemodulasi. Nah, dapat dilihat dari gambar di bawah ini, yang dimana di sini adalah sinyal informasi. Nah, yang di sini adalah sinyal carrier, yang dimana sinyal informasi itu frekuensinya itu lebih rendah dibandingkan dengan sinyal carrier. Nah, kenapa begitu? Karena di sinyal informasi ini dia hanya terdiri dari satu gelombang dan jaraknya itu jauh-jauh, jadi frekuensinya itu rendah. Nah, sedangkan yang di sinyal carrier ini dia memiliki gelombang yang banyak, bahkan lebih dari satu, dan jarak antar gelombang satu dengan yang lain berdekatan. Makanya frekuensi di sinyal carrier itu lebih besar dibandingkan dari sinyal pemodulasi. Nah, modulasi amplitudo juga dapat diartikan translasi atau pemindahan spektrum frekuensi sinyal informasi secara langsung ke daerah frekuensi carrier. Nah, di sini kita dapat lihat di gambar modulasi AM. Nah, ini di sinyal AM ini ketika dia sinyal informasinya berada di titik puncak, dia akan membentuk gelombang yang seperti ini, tinggi-tinggi. Nah, sedangkan ketika sinyal informasi berada di titik lembah atau titik yang terendah ini, dia akan membentuk seperti ini sinyal modulasinya. Jadi kecil-kecil. Kalau yang di saat sinyal informasi ini ada di titik
lembah. Baik, selanjutnya ada indeks modulasi AM. Nah, indeks modulasi sendiri yaitu nilai yang menggambarkan hubungan antara amplitudo sinyal modulasi dan amplitudo sinyal pembawa. Nah, AM sendiri, indeks modulasi AM ini, dia dapat dicari dengan rumus M sama dengan PM dibagi VC, dan dimana PM ini merupakan sinyal modulasi dan VC ini merupakan sinyal pembawa. Nah, nilai indeks modulasi harus bernilai antara 0 dan 1. Nah, jadi indeks modulasi ini harus nilainya tuh 0 dan 1. Kalau selain 0 dan 1 itu tidak bisa. Nah, apabila amplitudo sinyal informasi lebih dari sinyal pembawa, indeks modulasi akan lebih besar dari 1, sehingga dia akan menyebabkan distorsi. Nah, distorsi sendiri yaitu gangguan pada sinyal, sehingga sinyal yang diterima itu tidak dapat dipahami atau kacau. Berikut contoh gambar sinyal terdistorsi. Jadi sinyal terdistorsi itu sinyal yang dimana ketika diterima oleh penerima, dia akan mengalami gangguan. Jadi sinyalnya tuh kayak kacau gitu. Nah, ini yang garis hitam ini, yang gelombang hitam ini merupakan sinyal yang normal. Nah, sedangkan yang garis merah ini, yang gelombang merah ini, itu merupakan sinyal yang terdistorsi. Ini kebetulan grafiknya grafik sinyal arus terdistorsi. Baik, untuk selanjutnya. Nah, di sini ada macam-macam modulasi AM. Di antaranya yang pertama yaitu DSBFC. Nah, DSBFC atau Double Sideband Full Carrier disebut sebagai gelombang AM full. Spektrum yang dipancarkan adalah spektrum frekuensi AM, yaitu frekuensi LSB dan USB. Bandwidth sinyal termodulasinya yaitu sama dengan 2 kali sinyal informasinya. Oke, next. Yang kedua yaitu ada DSBSC, Double Sideband Suppressed Carrier, yang dibuat untuk mengatur agar amplitudo sinyal carrier berubah secara seimbang sesuai perubahan amplitudo pada sinyal pemodulasi. Nah, DSBSC merupakan jenis amplitudo di mana spektrum kariernya ditekan mendekati 0. Jadi pada gelombang SC ini tidak ada renggang pada posisi 0. Dapat kita lihat pada gambar di samping, yang dimana sinyal karier dari DSBSC ini, dia tuh kalau DSBSC ini ditekan mendekati 0. Jadi di sini ini tidak ada renggang. Jadi dia pada posisi 0, ada pada posisi 0. Nah, DSBSC ini tidak banyak digunakan karena sinyal sulit untuk didemodulasi pada penerima. Oke, next. Selanjutnya ada SSB. SSB yaitu Single Sideband. Single Sideband ini dikembangkan dari DSBSC yang membutuhkan bandwidth yang besar. Nah, ternyata USB atau LSB mengandung informasi yang lengkap ya pada SSB ini. Nah, sehingga dirasa cukup mentransmisikan salah satu sideband saja, yaitu sideband USB saja atau LSB saja. Nah, SSB merupakan jenis modulasi AM yang dimana spektrum frekuensi yang dipancarkan hanya salah satu dari spektrum frekuensi AM, yaitu LSB atau USB saja. Ini USB saja atau LSB saja. Next. Yang keempat yaitu ada VSB, Vestigial Sideband. Vestigial Sideband ini merupakan sejenis AM yang dikembangkan sebagai bentuk jalan tengah antara AM DSBSC dan AM SSB. Pada VSB, sebagian komponen LSB ikut ditransmisikan dengan komponen USB dan komponen pembawa. Nah, VSB biasanya digunakan dalam transmisi sinyal video pada televisi. Bisa kita lihat pada gambar di samping. Oke, next. Next, di sini ada kelebihan dan kelemahan amplitude modulation. Nah, kelebihan dari modulasi amplitudo yaitu yang pertama, transmisi dan penerimaan sinyal termodulasi amplitudo relatif mudah.
Yang kedua yaitu komponen yang digunakan dalam membangun pemancar AM dan penerima AM sangat murah. Jadi komponen yang digunakan itu sangat murah. Kemungkinan banyak orang yang menggunakan karena dia komponen yang digunakan sangat murah sehingga mudah untuk didapatkan. Yang ketiga yaitu rangkaian yang digunakan dalam hal ini sangat sederhana. Jadi rangkaiannya itu sederhana dan tidak rumit. Nah, selain ada kelebihan, di sini juga ada kelemahannya. Kelemahan modulasi amplitudo yaitu yang pertama suaranya kurang jernih. Yang kedua yaitu bandwidth-nya kecil. Yang ketiga, transmisi dan penerimaan gelombang termodulasi amplitudo sangat bising. Yang keempat, yaitu mutu penerimaan tergantung frekuensi. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang modulasi FN atau frequency modulation. Modulasi frekuensi adalah jenis modulasi analog di mana frekuensi sinyal pembawa diubah sesuai dengan sinyal informasi yang dikirimkan. Dalam modulasi FM, amplitudo sinyal pembawa tetap konstan atau 0, sementara frekuensi bervariasi berdasarkan perubahan amplitudo sinyal modulasi. Tujuan dari modulasi FM adalah menyisipkan informasi pada gelombang pembawa dengan mengubah frekuensinya. Dalam modulasi FM, perubahan frekuensi yang dihasilkan akan membentuk spektrum frekuensi yang lebih lebar. Ketika amplitudonya sinyal modulasi meningkat, modulasi FM digunakan secara luas dalam aplikasi komunikasi seperti penyiaran radio, komunikasi suara nirkabel, sistem radio 2 arah, dan sistem televisi berdefinisi tinggi. FM juga digunakan dalam sistem navigasi seperti GPS dan dalam teknologi pemrosesan sinyal seperti sintesis, frekuensi, dan modulasi digital. Next. Nah, seperti gambar modulasi FM di sini. Di sini ada gambar modulasi FM di mana sinyal informasi jika berada di atas, maka sinyal FM akan merapat, dan sebaliknya, jika sinyal informasi berada di bawah, maka sinyal FM akan merenggang. Next, modulasi FM. Indeks modulasi FM merupakan perbandingan antara deviasi frekuensi maksimum dengan frekuensi sinyal pemodulasi, di mana indeks modulasi FM sama dengan deviasi frekuensi maksimum per frekuensi maksimum sinyal pemodulasi. Bandwidth modulasi FM. Lebar bidang untuk transmisi FM dapat ditentukan dengan rumus bandwidth sama dengan deviasi frekuensi maksimum untuk informasi sinyal sembarang ditambah frekuensi pemodulasi atau informasi maksimum untuk informasi sinyal sembarang sampai dengan 2 FM, di mana FM adalah frekuensi pemodulasi atau informasi untuk informasi sinyal tune, buka kurung deviasi frekuensi untuk informasi sinyal tune ditambah 1. Next, di sini modulasi FM memiliki kelebihan dan kelemahan. Di antaranya kelebihan modulasi FM lebih tahan noise. Frekuensi yang dialokasikan untuk siaran FM berada di antara 88 sampai 108 MHz, di mana pada wilayah frekuensi ini secara relatif bebas dari gangguan baik atmosfer maupun interferensi yang tidak diharapkan. Daya yang dibutuhkan lebih kecil dibandingkan AM, dan bandwidth lebih lebar dibandingkan AM. Dan kelebihan, FM juga memiliki kelemahan, di antaranya lebih rumit dibandingkan AM dan biaya relatif mahal. Next. Oke, di sini saya menerangkan tentang PM atau phase modulation. Phase modulation adalah jenis modulasi analog yang dimana fase sinyal pembawa diubah sesuai dengan sinyal informasinya. Sudut fase diubah-ubah secara linier oleh sinyal pemodulasi. Indeks pemodulasi menunjukkan
deviasi fase maksimum. Dan rumusnya seperti ini, MP sama dengan KP dikali E besar dan S sama dengan alfa, dan bandwidth PM, total bandwidth yang dibutuhkan PM dapat ditentukan dari bandwidth dan amplitudo maksimumnya dari sinyal modulasi. Nah, mungkin di sini bisa dilihat sinyal dari sinusnya, yang sinyal informasinya, modulasinya berada di atas, gelombangnya renggang. Mungkin di situ di PM sinyalnya renggang, dan sedangkan gelombangnya menurun ke bawah, gelombangnya akan merapat begitu. Next. Oke, rumus di bandwidth PM di sini adalah BPM sama dengan 2 buka kurung 1 tambah beta tambah tutup kurung bandwidth, di mana bandwidthnya itu sama dengan 2. Oke, next. Nah, di sini kelebihan dan kelemahan modulasi PM. Yang pertama, kelebihan modulasi PM yaitu lebih tahan terhadap noise. Daya yang dibutuhkan lebih kecil dibandingkan amplitudo modulasi. Dan kedua, ada kelemahannya juga. Kelemahan dari modulasi PM di sini yang pertama adalah fase modulasi memerlukan perangkat keras sehingga jarang digunakan. Next. Oke, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.